ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai cara tumbuh tanaman sayuran. Nah, cara tumbuh tanaman sayuran ini harus kalian ketahui sebelum kalian melakukan penanaman sayuran atau budidaya tanaman sayuran. Nah, cara tumbuh tanaman sayuran ini meliputi ada 5 hal, yaitu yang pertama, ketinggian tempat, yang kedua yaitu kecukupan air, yang ketiga, media tanam, yang keempat, nutrisi tumbuhan. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan sinar matahari. Yaitu yang pertama, ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat ini dapat dilihat atau diukur dari suatu tempat tumbuh tanaman itu sendiri. Nah, jika pada daerah tropis, cara tumbuh tanaman ini sangat berkaitan dengan suhu. Misal, jika tempat tumbuhnya itu semakin tinggi, maka suhunya pun akan semakin rendah. Selain itu, tempat tumbuh ini berdasarkan ketinggian tempat itu ada 2, yaitu yang pertama dataran tinggi, yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran tinggi ini adalah suatu tempat tumbuh tanaman yang melebihi 700 meter dpl, sedangkan dataran rendah adalah suatu tempat tanaman yang di bawah 1 sampai 700 meter dpl. Pada umumnya, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi itu bisa tumbuh di dataran rendah, sedangkan ataupun sebaliknya, jika tanaman itu tumbuh di dataran rendah, itu tidak bisa tumbuh di dataran tinggi. Yang kedua, yaitu kecukupan air. Tanaman kebanyakan air akan mati. Tanaman kekurangan air pun akan mati, kecuali tanaman yang memang hidup di habitatnya. Air ini pun memiliki fungsi sebagai alat transportasi dan kelembapan udara atau media tanam. Secara alami, tanaman dapat memperoleh air itu melalui pengembunan dan hujan. Nah, tiap tanaman pasti membutuhkan kadar air yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari ukuran pot, media tanam, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu media tanam. Nah, media tanam merupakan salah satu faktor terpenting dalam kegiatan bercocok tanam. Nah, media tanam ini juga sangat berpengaruh dalam hasil produksi yang akan dihasilkan nantinya. Nah, media tanam ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang banyak tersedia di alam dan bisa dikerjakan sendiri. Media tanam ini juga tidak menggunakan bahan pestisida, herbisida, dan obat-obatan lainnya. Media tanam yang baik itu harus memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, yang keempat yaitu nutrisi tanaman. Nah, nutrisi tanaman ini merupakan hal yang terpenting dalam kebutuhan tanaman untuk memproduksi makanannya sendiri. Nah, tanah mampu memberikan mineral untuk tumbuh tanaman, namun tetapi mineral seperti pemupukan itu menjadi hal yang alternatif untuk menjadikan tanaman itu menjadi subur dan segar. Pupuk ini terdiri atas pupuk anorganik atau pupuk kimia. Yang kedua yaitu pupuk organik atau pupuk dari kompos. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan sinar matahari. Setiap tanaman pasti membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis, durasi, dan intensitas cahaya. Hal tersebut merupakan faktor yang harus diperhatikan saat pertumbuhan tanaman. Tanaman yang berada di daerah tropis itu membutuhkan cahaya kurang lebih 12 jam setiap harinya. Sedangkan untuk tanaman hias itu perlu membutuhkan cahaya buatan, yaitu seperti lampu tabung TI dan lampu TI. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai budidaya. Budidaya di sini diartikan sebagai serangkaian tahap atau teknik yang digunakan dalam berkebun sayur. Tujuan dari budidaya ini yaitu untuk mendapatkan hasil budidaya yang diharapkan. Contohnya, itu seperti budidaya sayuran. Nah, kalian harus mengetahui mengenai tahapan-tahapan dalam berkebun sayur. Berkebun sayur memiliki beberapa tahapan, diantaranya yaitu pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemupukan, serta pengendalian hama penyakit. Nah, di sini kita akan membahas mengenai satu persatu dari tahapan-tahapan budidaya tanaman tersebut. Yang pertama, dimulai dari pembibitan. Tahap pembibitan merupakan proses memperbanyak tanaman. Dalam proses memperbanyak tanaman ini harus memerlukan benih tanaman yang baik.
Nah, untuk mendapatkan benih tanaman yang baik ini harus memiliki ciri-ciri seperti bebas dari hama penyakit, kemudian berasal dari induk yang sehat dan produktif, dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Selain itu, proses pembibitan juga harus memperhatikan kecukupan gizi pada tanaman, karena pada proses pembibitan ini, tanaman itu sangat memerlukan kecukupan gizi seperti asupan air dan pupuk yang cukup agar tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu tahap pengolahan lahan. Pengolahan lahan dimulai dengan cara mencangkul tanah dengan kedalaman 30-40 cm. Kemudian setelah dicangkul akan diberi pupuk kandang. Setelah itu buatlah bedengan dengan lebar 120-140 cm dan panjangnya itu menyesuaikan dengan kondisi tempat tersebut. Nah, setelah itu, di antara bedengan-bedengan tersebut, buatlah parit dengan kedalaman 20-30 cm dan lebarnya itu 30 cm. Tujuannya apa? Bedengan-bedengan tersebut bertujuan agar sistem pengaliran airnya itu lancar. Yang ketiga yaitu tahap penanaman. Tahap penanaman merupakan proses pemindahan tanaman ke dalam tanah yang sudah disediakan yang bertujuan agar tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, penanaman ini dilakukan dengan cara membuat lubang kecil, kemudian tanamannya sudah siap untuk dipindahkan, maka dimasukkan ke dalam lubang tanah yang sudah disediakan tadi, kemudian ditutup dan disirami dengan air. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan dan pemupukan. Pemeliharaan tanaman ini meliputi penyiraman, penyulaman, dan penyiangan. Penyiraman dapat dilakukan selama 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi dan sore hari atau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Apabila ada tanaman yang mati, maka segera lakukan penyulaman. Penyulaman merupakan kegiatan membuang tanaman yang sudah tidak tumbuh lagi, kemudian menggantikannya dengan tanaman yang baru. Nah, selain penyiraman dan penyulaman tadi, ada juga penyiangan. Penyiangan merupakan proses pencabutan gulma yang berada di sela-sela tanaman yang ditanam tadi. Nah, misalnya seperti rumput liar yang tumbuh berada di sela-sela dari tanaman tadi. Selain pemeliharaan, tanaman juga membutuhkan pemupukan. Nah, pemupukan di sini bertujuan agar tanaman itu dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan cara memberikan pupuk nitrogen dan pupuk kandang dengan jeda 2 kali dalam seminggu. Tahap terakhir dari teknik budidaya ini yaitu pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida yang aman dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, selain itu juga harus memperhatikan ketepatan pemilihan jenis, dosis, volume semprot, dan cara mengaplikasikannya kepada tanaman. Oke, untuk selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Panen yang dimaksud dalam hal ini adalah serangkaian pengambilan hasil budidaya sayur yang didasarkan pada umur, waktu, dan cara yang disesuaikan dengan sifat atau karakter dari sayur itu sendiri. Sebagai contohnya adalah tanaman sayur sawi hijau atau Brassica sinensis. Penting sekali kita dalam hal panen ini memperhatikan umur dan juga cara panennya. Umur sawi hijau paling lama ini adalah 50 hari, sementara umur paling pendeknya 40 hari. Terlebih dahulu kita memperhatikan fisik dari tanaman sayur hijau ini, mulai dari warna, bentuk, dan juga ukuran daunnya. Cara panen sawi hijau ini bisa kita lakukan dengan mencabut seluruh bagian tanaman termasuk dengan akarnya atau dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di permukaan tanah menggunakan pisau yang tajam. Sedangkan yang dimaksud dengan pasca panen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan hasil panen dan juga proses penanganan pasca panen hingga siap untuk dikonsumsi pribadi maupun dipasarkan kepada konsumen. Proses penanganan pasca panen ini meliputi 6 hal. Yang pertama sortasi,
yaitu pemisahan hasil panen sayur yang berkualitas kurang baik dari hasil panen sayur yang berkualitas baik. Yang kedua, ada pembersihan, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga benda-benda lain yang menempel pada hasil panen sayur. Yang ketiga, ada grading atau pengkelasan, yakni penggolongan hasil panen sayur berdasarkan tingkatan mutu tertentu. Yang keempat, ada pengemasan. Ini tujuannya untuk menjaga kebersihan dan juga mencegah kerusakan sayur secara mekanis, serta meningkatkan daya tarik bagi pembeli dan juga tetap menjaga kualitas sayur. Yang kelima, ada penyimpanan. Ini bisa dilakukan di dalam lemari pendingin atau di ruangan berpendingin. Ini tujuannya agar kemunduran kesegaran sayur bisa diperkecil. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu transportasi. Ini untuk pengangkutan sayur.